Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema tren kampanye nominator BPMS Gemim di media sosial. Ini tentunya di lingkungan Gemim, tema ini atau topik ini termasuk seksi ya. Karena saat ini memang banyak sekali nominator-nominator ya. Dinominatorkan atau diusulkan oleh jemaat ya, para pelayan khusus. Sekarang ini kita lihat rame di media sosial, dan itu yang akan kita perbincangkan dengan dua narasumber, yaitu narasumber pertama Bapak Sony Hermanto, dan yang kedua adalah Penatua Steve Tandayu. Dan seperti biasa Tribuners, sebelum saya mengajak kedua narasumber ini untuk dialog, untuk tanya jawab, saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memperkenalkan diri kepada para Tribuners. Dan yang pertama saya berikan kesempatan pada ketua ya, Pak Sony Hermanto, dan selanjutnya Pak Steve Tandayu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Shalom. Nama saya Sony Hermanto, mantan Ketua Panitia Pemilihan Aras Wilayah Menudo Teling, dan juga mantan Ketua Pria Kumbapa Wilayah Menudo Teling. Dan di tahun 2000 adalah mantan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Musafir Paniki Baru. Saya kira demikian, makasih. Pak Penatua Steve, silakan. Terima kasih. Saya Penatua Steve Tandayu. Saat ini melayani di kolom 7 Jemaat Ebenezer Bumi Beringin sebagai penatua. Dan untuk pelayanan mungkin saya sudah sekitar 4-5 periode sebagai pelayan khusus. Dan secara khusus juga pada periode 2014-2017 saya Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Saya kira itu untuk perkenalan saya. Terima kasih. Ya. Tribuners, kalau melihat ya sepak terjang atau biodata kedua narasumber yang sudah memperkenalkan diri tadi, saya kira sangat layak untuk kita bincang-bincang terkait dengan tren pemilihan pelayan khusus di BPMS atau di tingkat sinode ya, karena kedua narasumber ini sudah terbilang senior sebagai pelayan khusus ya, bahkan sudah pernah memegang jabatan-jabatan yang strategis di khususnya di gereja tentunya, baik di jemaat masing-masing maupun di tingkat wilayah. Tapi tentu berbeda ya, di setiap zaman tentu berbeda-beda, dan saat ini zaman di mana era digitalisasi ya, zaman era digitalisasi, zaman di mana para bakal calon, para nominator ini boleh dikata sudah apa ya, mungkin kata bebasnya menjual diri di media sosial, memperkenalkan diri di media sosial tentang siapa dan bagaimana saya siapa ya, yang dulu-dulunya mungkin tidak. Tentu ini menimbulkan ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak ya, dan banyak hal. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Pak Sony Hermanto. Pak Sony, ini gimana sebenarnya? Ini di jemaat ya, katakanlah di jemaat Gemim, tentu ini ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kita harus melihat ini tentu di positifnya gimana. Terima kasih. Ya. Di tahun 2014 Ya. kita disibukkan dengan Pilpres. Kemudian di sana kita lihat bakal calon itu menggunakan media sosial paling banyak untuk berkampanye. Ya. Dan tren ini kemudian terbawa sampai di saat ini di 2021, memasuki awal 2022, setelah dicanangkannya terbuka bakal calon untuk nominasi Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Ya. Di era suksesi pemilihan nanti ini, juga di kategori LBPRA, kelompok-kelompok yang menawarkan diri untuk dijemaatkan
jati diri mereka atau disosialisasikan, atau kata tadi Pak Aswin menjual diri lewat media sosial. Ini sebenarnya hal positif yang harus kita terima, bahwa keterbukaan siapapun dia sebagai warga Gemim yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan dapat membuat blok mereka sendiri atau komunitas mereka sendiri untuk menjemaatkan siapa bakal calon yang mereka inginkan untuk dicalonkan ke depan. Dan ini hal yang positif yang harus kita lihat, bahwa gereja tidak harus menghindar diri dari kemajuan teknologi yang ada. Ini hal-hal yang baru yang harus kita akui, dan pemilihan di 4 tahun yang lalu kita juga menggunakan teknologi e-vote, dan ini perkembangan yang lebih meningkat yang harus kita akui. Di luar dari dampak-dampak negatif yang diminimalisir supaya hal itu tidak menimbulkan konflik atau perpecahan di organisasi kita yang kita cintai ini, Gemim. Saya kira ini mungkin maksudnya nanti ya kalau memang ada negatif-negatifnya ya kita pagari dengan aturan nanti ya, dengan aturan ya. Dan saya ke Penatua Steve ya. Ini bagaimana dari tadi Pak Ketua Pak Sony sudah memberikan beberapa perspektif ya. Gimana dengan Penatua Steve melihat ya terkait dengan fenomena untung kemarin ya, kalau di tingkat jemaat belum ya. Mungkin ada tapi tidak semasif ini ya untuk pemilihan-pemilihan di tingkat jemaat, tapi ini untuk di tingkat sinode saya lihat demikian ramai ya. Kalau saya pribadi sebenarnya melihat ini seperti yang Pak Sony katakan tadi, bahwa ini positif ya, bahwa kita sebagai warga, sebagai jemaat ya, istilahnya tidak membeli dalam karung, lebih lagi kucing dalam karung, tapi kita melihat bahwa memang ini nominator-nominator yang berkualitas, nominator-nominator yang siap membuka diri dengan jemaat ya. Tapi gimana dengan pendapat Benak Steve? Jadi begini ya, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan tadi, saya juga sedikit mau berkomentar soal judul kita saat ini. Soal itu, khususnya kata kampanye. Kampanye ya. Nah, itu. Memang judul ini menarik, tetapi bagi saya pribadi, kata kampanye dalam rangka nominasi ini mungkin agak sedikit ya, dalam tanda kutip, tidak terlalu pas, karena kita tahu bersama kampanye itu biasanya sudah berkenaan dengan hal-hal yang politik ya. Tapi ya sudahlah, karena kita sudah ini oke saja, kita jalan terus. Betul. Dan bagi saya memang kemajuan teknologi itu tidak bisa kita hindari. Artinya begini, sedang anak kecil saja pegang HP, kan begitu. Semua, orang bilang ada istilah lebih baik lupa dompet daripada lupa HP, kan begitu. Iya. Jadi, nah, saya pikir memang lewat ya HP yang kita gunakan ini, khususnya dalam rangka media sosial, nah, tentu inilah yang boleh kita pakai untuk memperkenalkan figur-figur pimpinan, walaupun mungkin dalam tanda kutip kalau di jemaat kami ya ada beberapa yang kami nominasikan, kami juga tidak terlalu kenal. Ya, maka itu pada sidang yang lalu dalam rangka nominasi ini saya tetap mengusulkan tetap harus ada dari wilayah, paling kurang dari wilayah yang kita jadi harus ada harus ada, karena yang di wilayah itu yang kita kenal langsung. Kalau yang dari wilayah lain ya tentu kita nanti mungkin lewat media sosial ini ya kita akan lebih bisa mengenal mereka itu. Betul. Dan ya nanti semuanya kita serahkan kepada yang di atas, siapa yang dia mau pakai, mau jadi terpilih nanti ya di tingkat sinode ya. Dan Tribuners, ini makin menarik ya, kedua narasumber kita sepakat bahwa ini bagian dari perkembangan zaman yang harus direspons oleh gereja, dalam hal ini Gemim yang lagi berkonstelasi ya, Gemim yang lagi ada suatu demokrasi ya,
demokrasi berjenjang yang tentu merespons juga dengan situasi saat ini, karena tadi disentil oleh Ketua Sony bahwa ada e-vote sudah dilakukan ya. Ini saya ingin bertanya, ini sebenarnya kan pernah menjadi ketua panitia pemilihan Pelsus di wilayah Manado Teling. Ini terkait dengan nominator-nominator di media sosial itu gimana? Secara aturan dibolehkan tidak? Atau memang belum terjangkau oleh aturan kita, gimana? Kalau kita melihat dari Juklak atau Juknis dari pemilihan, Badan Pekerja Majelis Sinode belum menyebutkan secara rinci media yang digunakan untuk sosialisasi atau penjematan bakal calon. Saya katakan penjematan karena ya itu istilah yang dipakai di gereja kan. Iya. Kalau istilah kampanye itu kita agak agak gelik juga. Ya, terlalu sekuler. Makanya saya katakan kalimat penjematan betul. Oleh karena itu sepandai-pandainya beberapa kelompok ini menggunakan media sosial karena ini paling murah, paling banyak menjangkau, dan dimanapun orang bisa jangkau melihat. Yang ada catatan dari UR Sosial, mereka katakan bahwa di Indonesia itu ada 170 pengguna media sosial, atau sekitar hampir 62% penduduk Indonesia itu menggunakan media sosial. WhatsApp, Facebook, Instagram. Apalagi yang di perkotaan ya. Yang di perkotaan juga. Nah, ini pengaruh-pengaruh inilah yang mereka gunakan, dan saya lebih setuju karena ini lebih banyak kita melihat dinamika bergereja orang. Nah, bakal calon, walaupun itu siapapun dia berhak, karena syarat-syarat dan ketentuan sudah jelas. Kalau dia memenuhi ya silakan saja mencalonkan. Tinggal kita melihat minimal itu dia mendapat nominator itu harus mendapat berapa suara? Ya, 75 suara pendukung dari jemaat. Ya, kalau dia tidak dapat dijangkau, dia tidak bisa dipilih. Dan kriteria lain yang orang mau lihat di dalamnya, kalau siapapun yang sudah terjangkau dia akan dipilih, tetapi kebanyakan yang saya lihat kebiasaan atau tren yang ada di saat pemilihan, mereka-mereka yang memiliki nominasi yang banyak, kadang-kadang banyak dijual, banyak laku, dipilih oleh korum untuk terpilih nanti, kemungkinan berpeluang lebih besar. Oleh karena itu nominasi-nominasi ini, bakal calon itu banyak berjuang untuk menjematan di jemaat-jemaat, turun dan memberikan sosialisasi di jemaat-jemaat. Seperti Pak Penar katakan, orang nak mau taruh nominasi, kalau orang din tahu sekarang ini beli kucing dalam karung gitu. Ya nak tahu ya, betul. Harus ditampilkan di situ. Makanya, apalagi sekarang lagi Covid ya. Lagi Covid jadi. Dan ini sarana paling ampuh kalau di saat Covid. Ya. Saya ke Benak Steve ya. Benak, ini tadi dikatakan bahwa ini karena melihat dari survei juga bahwa masyarakat Indonesia ada 60 lebih ya, 60% lebih ya. Memang sehari-hari berkutat atau menyempatkan diri untuk melihat di media sosial, entah Facebook, ya, Twitter, atau Instagram, atau WhatsApp ya, dan lainnya. Artinya membuktikan bahwa kita sudah sangat bergantung dengan media sosial. Tapi mungkin yang perlu kita lihat bahwa kan tidak semua yang di media sosial itu yang berteman dengan kita, misalnya kalau di Facebook itu misalnya segolongan dengan kita atau seagama dengan kita. Kemudian belum tentu juga dia berhak untuk memilih. Nah, seberapa efektif? Pertanyaan saya, seberapa efektif ini bisa menjadi untuk menjadi sarana untuk keterpilihan, atau dikatakan tadi sarana untuk penjemaatan di media sosial. Gimana? Jadi begini, memang fenomena ini harus kita akui sudah berjalan ya, yaitu penjemaatan tadi lewat media-media sosial. Hanya memang ya untuk keterpilihan itu kembali kepada bahwa di saat nanti pada pemilihan nanti
Itulah. Jadi saya pikir nanti kalau sesuai dengan kepercayaan keyakinan ya tentu roh yang bekerja kan begitu. Ya siapa yang akan terpilih. Walaupun kadang-kadang memang ada 1-2 orang oknum. Tapi pasti tidak ya. Pasti tidak di media sosial. Kalau soal pas memang sudah itu saya kira bisa. Apalagi ditambah nanti dengan ketika memang dia di dalam kehidupan sehari-hari sepak terjangnya sudah dikenal. Ya kan seperti itu. Iya. Ya, kalau juga memang pembacaan minggu yang berjalan ini kan memang untuk kompetensi dan betul. Integritasnya harus diketahui oleh jemaat kan begitu. Ya, artinya sarana media sosial ini juga memberi ruang untuk orang lihat rekor KTI. Saya kira itu. Ya, jadi kompetensinya bisa kita lihat di situ. Betul. Ya. Saya ke Ketua Sony. Ketua, ini belum dikatakan tadi belum diaturan. Apakah tidak ke depan diakomodir bahwa ini dimasukkan? Seperti juga e-vote ya, pemilihan elektronik. Itu kan diakomodir dan faktanya memudahkan kita, membuat hal-hal yang rumit jadi mudah. Memberi kenyamanan untuk para pemilih, ini itu. Karena persoalannya kan bukan dengan caranya, tapi gimana sudah terpilih dan diakui oleh kita dan diaminkan kita bahwa ini bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Itu kan itu. Tapi di sini saya ingin bahwa apakah kita ini dibincang-bincang ini tentu sebagai bagian dari usulan ya, gimana ini ada wadah yang mengatur, karena kita juga harus akui bahwa di media sosial kadang-kadang kan tingkat pendidikan kita berbeda ya, tingkat bagaimana emosional intelektual kita berbeda. Jadi kadang-kala di media sosial juga ada hal-hal yang kurang pantas ya bagi ini, tapi sudah keluar dan sulit sekali dibendung. Nah, sehingga mungkin ada aturan atau gimana, silakan. Ini sebenarnya ide-ide yang cemerlang yang harus orang lihat dari pengguna medsos yang ada. Memang gejala fear of missing out. Orang jadi mau tertinggal berita satu hari pun. Dia update semua DP pengetahuan diri untuk melihat itu bahwa orang gejala ini yang orang mau melihat di Gemim ini sebenarnya ini boleh jadi uang kalau orang kelola dengan baik, apalagi di media data dan informasi di Gemim. Ini konten-konten. Contoh saja hal kecil yang orang lihat. Kan Gemim sudah ada multimedia. RHK. Oh iya. Itu RHK itu. Dengan jumlah warga Gemim ada sekitar 800.000 sekian. Setengah jo yang hari-hari membaca di YouTube. Iya. Itu sodoi itu yang masuk Pak Gemim. Dia subscribe sama semua. Toh? Nah, ini hal-hal yang orang mau melihat ke depan bahwa Gemim juga bukan aleri dengan hal-hal yang begini. Ini harus didorong saudara, tapi penggunaan ke hal-hal yang positif ya toh. Seperti orang berkomitmen bersama bahwa media sosial ini yang digunakan orang menjemaatkan bakal calon ini hal-hal yang positif. Orang tidak harus berpikir selalu dengan negatif-negatif, ataupun nanti kemudian jika sudah terbentuk ini badan pekerjaan, nanti ada yang bagian data, mungkin ada forum atau ruang komunitas warga Gemim untuk orang tukar berpendapat di situ, usul segala macam, orang lihat di situ. Tapi dalam koridor yang etis, bernorma, beretika. Jangan hanya menyerang pribadi sampai dengan organisasi itu diserang. Nanti orang lihat memberikan kritikan yang membangun, bukan kritikan yang orang Manado bilang kurang mencari kutu kok ini. Gitu. Mari orang membangun situ tuh. Ini kehidupan yang falsafah orang Samratulangi ini orang hidupkan di gereja. Ya. Bahwa orang ini siapapun dia mari orang. Jadi bukan karena sesuatu kepentingan atau apalagi katakanlah dendam dengan kelompok tertentu atau misi tidak tercapai kemudian dimanfaatkan ya dengan jangan itu. Ada kelompok-kelompok do bilang sekiati kong. Betul. Dan saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Pak
Oli Dondong Kambe, sukses yang sudah dibuat waktu pemilihan di periode lalu, dan beliau juga ditunjuk untuk melaksanakan ketua panitia ini. Semoga sukses berulang ya. Sukses yang berulang, dan saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap prestasi beliau dan tim yang ada dari panitia, dan segala sesuatu itu diminimalkan sedikit mungkin hal-hal yang sangat merugikan, tapi sebagian besar 90% keberhasilan itu dapat dilaksanakan. Ini pesta besar ini. Iya, betul. Gereja Dan 5 terbesar tahun kedua sekali di sekarang, 5 kan? tahun sekali. Pesta iman. Pesta iman yang orang mesti akui, mari orang doakan, orang sukseskan, walaupun cuma daring, tidak semua bisa hadir di saat tanpa situ, orang saksikan. Dan ini media yang mungkin akan disediakan oleh panitia, orang bisa nonton di rumah bersama, di jemaat bersama, dan orang topang bersama ini pelaksanaan ini ke depan. Saya kira itu harapan-harapan kami, dan kiranya badan pekerja yang terpilih nanti, komisi Kompelka yang ada, orang mari membangun ini gereja lebih bertumbuh. Tidak ada tantangan yang tidak dapat orang lalui. Badai pasti berlalu kalau orang Roh Kudus orang hadirkan untuk menyelesaikan semua persoalan. Betul. Saya kira demikian. Ya, saya ke Steve. Ini Tribunars, kedua narasumber ini adalah plan-plan khusus yang sudah beberapa periode ya tadi di perkenalan. Jadi saya ingin menggali sedikit ya. Tadi kita sudah berbicara era saat ini dan kemajuan ke depan. Nah, gimana dulu waktu pertama kali terpilih sebagai pelayan khusus di era itu? Kan tidak semarak saat ini ya. Nah, mungkin boleh diinformasikan ya. Bukan membandingkan ya, karena ini era menurut saya tidak bisa kita perbandingkan ya. Tapi bagaimana kalau saya bertanya gimana yang lalu, hanya mengingatkan ke kita saat ini bahwa ke Tribuners bahwa di setiap periode itu ada perubahan yang terjadi ya, perubahan tradisi, perubahan ya banyak perubahannya. Gimana? Itu yang saya boleh diceritakan mungkin ya. Begini, jadi kalau yang ya sekitar 20 tahun lalu, 15 tahun lalu untuk menjadi seorang pelayan khusus orang masih ragu-ragu. Ya, katakanlah karena bicara soal kompetensi tadi toh, jadi Tensi mereka pikir kita gitu, tidak mampu atau kita tidak sanggup, kan begitu. Betul. Ya. Jadi dulu ini dipilih lain kali menolak. Betul. Nah, karena itu. diberikan kesempatan untuk menyatakan iya atau tidak kan? Kan itu ada kesempatan menolak. Namun kalau saya melihat sekarang fenomenanya sudah agak berubah ya. Ketika bahkan ya secara dalam tanda kutip ya, bahkan ada sedikit ambisi untuk menjadi pelayan khusus. Ya. Syukur-syukur kalau motivasinya memang ini soal motivasi diri untuk pelayanan. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Tetapi jangan yang ya sampai karena suka menjadi pelayan khusus karena ada muatan tertentu menjadikan jembatan atau apa ya, itu bahaya ya. Ya, itu tapi mudah-mudahan tidak. Ya. Artinya kalaupun kita saat ini suka dipilih menjadi pelayan khusus, memang kita siap diri untuk melayani. Ya. Begitu. Sehingga udah bilang kan dapat lihat di buah. Ya, semua tetap nanti dapat lihat di buah, begitu no. Betul. Saya kira itu sedikit gambaran perbedaan ya. Dulu. Jadi memang beda ya, ada perbedaan-perbedaan. Tapi pada prinsipnya substansinya kan sama ya. Artinya kalaupun ada perbedaan ya memang karena media waktu itu tidak secanggih saat ini. Kalaupun ada perbedaan lalu dengan karena memang mungkin situasi pada waktu lalu belum banyak yang berminat di sini, belum banyak yang terpanggil. Kita ambil yang positif bahwa dengan sekarang lebih banyak yang terpanggil. Artinya dengan banyak begitu kan di Gemim tentu pelayan-pelayan khusus lebih berkualitas. Kalau dia lebih berkualitas, terus bersyukur karena apa? Tantangan ke depan dalam bergereja bukan itu lebih saya kira lebih kompleks sehingga membutuhkan memang orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang mau memberi diri, kan? Saya kira itu. Saya ke ketua Sony. Ketua ini seperti yang tadi, gimana dari ketua menilai atau menyaksikan
memberikan apa ya? Memberikan penilaian ketika pertama kali menjadi pelayan khusus sampai dengan era saat ini. Gimana? Boleh diceritakan ke Tribuners, ya. Di era saya mulai jadi pelayan khusus di tahun 93 sebagai penatua pemuda, melanjutkan pelayanan dari sekarang beliau adalah pendeta. PAW yang ini. Iya, waktu itu PAW. Dan tahap kedua sampai dengan 2 periode di berjalan itu. Memang saat itu lupa tadi orang Pak Aswin katakan masih sedikit yang terpanggil. Dan sedikit lagi yang terpilih. Kalau sekarang semakin banyak yang terpanggil, tetap yang terpilih sesuai dengan porsi yang ada yang digunakan. Nah, ini gejala-gejala yang orang mau melihat bahwa orang sudah lebih modern, tetapi sudah lebih mengingat bahwa pelayanan itu adalah bagian dari kehidupan seorang. Dan menjadi pelayan khusus, penyeimbang. Menjadi pelayan khusus tidak lengkap kalau dia sebagai ASN atau sebagai pekerja. Kalau dia pelayan khusus, rasa tidak melayani, kurang lengkap ya. Kurang lengkap jati dirinya. Makanya orang walaupun dia minta maaf sebagai esalon atau kepala kadis, kalau dia anak pelsus, dia jaga rasa malu kalau DP kepala bidang atau kepala seksi yang penatua atau samas di kolom. Kadang-kadang perasaan ini yang mari orang lihat bahwa ini hal yang positif. Orang semakin berlomba-lomba memberikan dirinya untuk pelayanan dengan ketulusan, kesetiaan, ketaatan dia untuk melayani. Saya kira ini di perenungan di minggu berjalan ini, integritas dan kompetensi pelayan Tuhan ini yang orang masih lihat lebih berkembang dalam hal kemajuan. Saya kira itu orang yang tidak boleh pungkiri sekali, dan jangan cuma sampai ke orang tua, orang juga harus mendidik anak-anak supaya dia berjenjang. Tuhan sudah bilang berulang-ulang kali, saat ngana duduk, saat ngana bangun, tidur, ngana harus ingatkan ini, bahwa ini tugas pelayanan ini harus orang emban dimanapun orang pergi, dimanapun orang berlangkah. Orang ini adalah membawa jati diri, cerminan dari Kristus sendiri. Ya. Saya kira dan itu. Ini terakhir karena ya kita akan bertanya terakhir ke kedua narasumber karena waktu juga ya waktu kita. Dan saya ingin tanya gimana mungkin ada pesan kita kan begini, tidak semua pelayan khusus kan yang ikut memilih. Ya. Jadi di media ini ya, di bincang-bincang ini mungkin saya berikan kesempatan, mungkin ada pesan-pesan ya gimana kepada para nominator atau para panitia di sini ada nanti apa yang harus dilakukan atau apa yang kita harus antisipasi atau kita cermati. Silakan. Ya, bagi saya yang sebagai pelsus di kolom ya, karena hak untuk memilih kan ada di badan pekerja atau di apa namanya, ada utusan kan? Ya, ada utusan. Jadi saya pikir ketika kita akan memilih, tetap kita apa namanya minta artinya tuh kuasa roh itu bisa bekerja supaya kita tepat memilih mereka yang Tuhan mau pakai. Dan saya juga yakin ini gereja besar, ya toh. Tuhan tidak akan biarkan ini gereja ini akan nantinya mendapatkan pimpinan yang akhirnya membuat gereja ini terpuruk atau katakanlah salah arah dan lain sebagainya. Jadi saya yakin Tuhan akan bekerja lewat rohnya untuk bisa memilih mereka-mereka yang betul-betul bisa membawa gereja ini untuk lebih maju ke depan. Ya. Dan untuk ya panitia tentu diharapkan bisa melaksanakan tugas supaya katakanlah bisa sukses, karena jangan sampai ada hal-hal yang nantinya, karena ini juga akan bersentuhan dengan soal suka atau tidak suka dan lain sebagainya. Betul. Ya, jadi paling tidak harus memang benar-benar netral dalam rangka pemilihan ini, ya toh, supaya ya bisa diterima lah, semua yang terpilih nanti diterima oleh jemaat
Gemim keseluruhan. Saya kira itu dulu. Iya. Terakhir sekali, ini kan kita sudah mendengar ada nama-nama ya, ada nama-nama yang dinominasikan. Di BPMS ada Pendeta Dr. Hein Arina ya, kemudian Dan Sompe ya, kemudian Pak Pendeta Rende, ada banyak lah, ada banyak yang gitu. Kemudian di Priakom Bapa yang biasanya sangat cukup seksi ya di PKB, ada Maurits Mantiri, Penatua Maurits Mantiri, ada Penatua Richard Swalang, ada Penatua Franky Wongkar ya, Penatua Franky Wongkar, ada Penatua Royke Roring ya, Penatua Royke Roring, yang kesemuanya ya atau sebagian besar kita lihat juga mempunyai sebagai pelayan juga mereka mempunyai jabatan-jabatan di pemerintahan. Bagaimana Penatua Steve melihat dengan banyaknya pelayan-pelayan khususnya di tingkat BIPRA, kemudian di Kom Ibu juga begitu kan, di Kom Ibu juga ada beberapa yang masuk kan Penatua Iren ya, Anggur Pinontoan, kemudian istrinya dari Pak Roy Roring juga ya, Lumanau ya, Penatua. Kemudian ada berapa ya, kebanyakan pejabat, dan khusus untuk ketua sinode ya, ada beberapa nama juga yang gimana Penak Steve melihat? Kan sudah sangat terbuka ini melihat gimana dengan figur-figur, apakah menjanjikan untuk ke depan atau gimana? Saya pikir figur-figur yang ada saat ini khusus untuk sinode, saya pikir semua punya kompetensi, ya toh. Artinya dari sisi katakanlah kemampuan manajerial dan lain sebagainya, dari sisi finansial mereka cukup mampu untuk melakukan tugas yang nantinya kalau terpilih. Jadi sebenarnya buat saya memang untuk mereka yang saat ini menjabat sebagai pejabat di pemerintahan, saya pikir bisa saja itu mereka terpilih karena mungkin lewat keberadaan mereka seluruh tugas tanggung jawab bisa dilakukan atau dilaksanakan, ya toh, untuk kedepannya nanti. Jadi ya itu. Artinya memberikan suatu harapan yang tentu, baik. Tentu harus ada harapan yang baik. Nggak mungkin kan orang nanti berharap katakanlah gagal dalam pelayanan yang diharapkan sebenarnya jadi baik. Saya kira itu mudah-mudahan siapapun lah. Artinya saya tidak bisa menyebut nama atau oknum. Itu nanti. Tapi figur-figur tadi bagus lah ya, artinya sudah menjanjikan untuk satu yang lebih baik di tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, keberadaan mereka maupun kompetensi yang ada sudah teruji lah, katanya di tingkat di bawah di jemaat maupun di wilayah, saya kira itu. Ya, saya ke ketua ya, Susani. Gimana ketua melihat ya dengan mungkin sama kan banyak figur-figur ya yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana ketua melihat dan menilai ya ini, apakah menjanjikan Gemim untuk lebih baik atau hal lain yang ada penilaian lain dari ketua? Ya. Secara pribadi siapapun dia yang sudah berani memberikan jati dirinya untuk dijemaatkan di jemaat-jemaat, berarti sudah punya visi dan misi. Ini yang akan dia bangun ketika dia terpilih nanti. Dan sebagai warga Gemim secara pribadi, saya menilai mereka-mereka yang sudah menonjolkan diri sebagai kandidat nanti yang akan dipilih, mereka juga akan masuk dalam nominasi. Dan mereka semua berpeluang, tinggal siapapun yang Roh Kudus mau pakai, tinggal tolong bilang sepakati tadi, tinggal mulia DP buah kalau apa dia mau bikin, apa dia memang benar-benar dengan ketulusan memang ingin membangun sampai organisasi gereja ini ke depan lebih baik. Saya kira semua punya peluang yang sama. Peluang, ya. Tinggal
orang kan semua bertarung, matahari cuma satu. Jadi semua. Tapi gini, Ketua, ada yang bilang sekarang ini semua posisi seksi ya. Katakanlah misalnya sekarang ini bersaing di bidang aset ya, misalnya ini ada Penatua Brian Waleleng ya, Penatua Brian Waleleng yang namanya disebut-sebut nominator ya. Kemudian bagian data dan informasi ada Pendeta Lucky Rumopa. Kemudian ada Diaken kalau tidak salah ya, anaknya dari Pendeta Rindengan ya, kalau tidak salah ya. Yoli dan ada beberapa, artinya sudah sangat terbuka. Jadi kemarin ya di satu kesempatan bincang-bincang ada yang bilang sekarang ini semua jadi seksi semua ini. Ya. Di ini semua karena di setiap bidang, bayangkan kan Ketua bilang sama matahari sebenarnya cuma satu. Hari ini sampai tuh staff-staff istilahnya muncul kan di bidang ketua, wakil ketua bidang ini, wakil ketua bidang ini muncul. Bagaimana Ketua melihat ya itu ya? Ini hal yang positif bahwa GMIM ini tidak miskin kader seperti yang dulu-dulu. Semakin banyak yang bermunculan berarti sebanyak pilihan orang. Jadi ke depan orang sudah ragu-ragu lagi akan mau melihat dia lebih layak menggantikan ini. Bahkan sulit untuk memilih ya secara manusia. Tapi karena dia tinggal orang lebih selektif. Dan memang secara pribadi saya sulit menyebutkan nama, tetapi kalau saya juga sebagai host kan tidak apa-apa saya sebut nama kan. Ketua aja yang takut sebut saya bisa sebut. Karena semua keluar. Artinya siapapun yang jadi, orang pimpinan kadang-kadang orang bersahabat. Semua ini kan bersahabat dalam hal. Jadi ya mari orang lihat ke depan. Itu karena Ketua tidak mau sebut, saya sebut duluan. Soalnya ini orang mau pemilihan di minggu-minggu sengsara. Jadi orang punya keredaan hati. Menggumuli ya. Menggumuli bersama ini. Tinggal memilih aja. Siapa tuh matahari yang mau terbit, yang mau bersinar ke depan ya dialah. Ini ada jagoan ini istilahnya ya, tidak ada ikut-ikutan ini ya. Secara pribadi dalam hati ada masing-masing. Ada ya. Tapi kalau mau sebut ya, nggak sampai hati kan. Nggak sampai hati, semua punya pertemanan, persahabatan, tuh hubungan yang satu dengan yang lain. Kalau saya terpaksa karena sebagai host tentu saya sebutkan dalam beberapa cuma satu. Tuleng solupa belum tidak sebut tapi kadang-kadang yang tidak disebutkan yang itu jadi kan betul. Terakhir terdahulu terkemudian Tapi paling tidak itu ya, semoga bincang-bincang ini juga membawa kedewasaan kepada kita ya dalam berjemaat, khususnya warga gereja Masih Injili di Mahayasa, bahwa ini bagian dari pesta demokrasi kita, pesta iman kita, cara yang sudah ditetapkan oleh sinode untuk memilih pelayan-pelayan khusus, baik di kemarin di tingkat akar rumput ya, di tingkat jemaat yang istilahnya kolom, maupun di tingkat wilayah sudah dilakukan. Salah satu panitia di wilayah Manado Teling, ketua panitia adalah Ketua Sony. Dan sekarang ini ya warga Gemim yang ada sebagian besar ada di Tanah Minahasa ini sudah sedang akan mengikuti ya, sudah puncaknya ya menuju Maret ini puncaknya, baik ketua BPMS Sinode maupun di Bipranya akan dipilih di bulan-bulan saat ini. Dan seperti biasa ya, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk closing statement. Closing statement ini berupa simpulan dari bincang-bincang kita atau masukan saran terakhir singkat saja dari para narasumber. Saya pertama berikan kesempatan kepada Penatua Steve, kemudian Ketua Sony. Silakan. Jadi saya berharap semoga pelaksanaan pemilihan nanti di tingkat sinode, di arah sinode, itu bisa berjalan sukses. Dan yang paling penting, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam rangka pemilihan ini. Bukan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, tidak. Jadi semua harus fokus pada untuk pemulihan nama Tuhan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ke Ketua Sony. Harapan saya sehubungan dengan penggunaan media sosial,
dalam penjematan nominator gunakanlah dengan lebih arif, lebih sopan dan lebih beretika. Dan mari kita doakan bersama suksesnya pelaksanaan pemilihan nanti di arah sinode, baik dalam pemilihan di Komisi Pelayanan kategori BIPRA dan di Badan Pekerja Majelis Sinode dan juga Komisi Pelayanan Lanjut Usia. Ini berbarengan, kalau orang so bisa sukses semua ini, mari orang bersyukur bahwa Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan kita sebagai warga Gemim dan sebagai gereja yang lebih mandiri dan lebih misioner. Terima kasih. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada dua narasumber, kepada Pak Sony Hermanto dan juga kepada Penatua Steve Tandayu yang sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di studio ini, dan kita sudah berbincang-bincang ya 30 ya kurang lebih 35 menit kita sudah berbincang-bincang terkait dengan nominator BPMS Gemim yang saat ini ramai di media sosial. Dan tadi sudah diutarakan bahwa ini bagian juga dari merespons akan teknologi komunikasi, dan ini bagian juga dari bagaimana cara dari warga Gemim untuk berdemokrasi, bahwa ada hal yang harus dibenahi bersama. Tentu ke depan diharapkan tadi sudah disentil ya, dibenahi, ada aturan-aturan yang memayungi, sehingga tentu dalam berpesta ya lewat media sosial ini juga lebih beretika dan tentu tidak meninggalkan keyakinan iman ya, karena ini bicara keyakinan iman dari warga Gemim. Dikatakan tadi bahwa kiranya Roh Kuduslah yang menuntun akan kita semua warga Gemim yang nanti puncaknya tanggal berapa ya? Tanggal Kompelka 26, kalau BPMS 30. Ya, 26 untuk Kompelka dan BPMS 30 Maret nanti ya. Maret tadi untuk memilih siapa yang terbaik, siapa yang diutus Tuhan lewat suara-suara dari pelayan khusus yang sudah ditunjuk atau sudah dipilih untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pemilihan nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi di acara Tribun Bakudapa pada lain waktu dan kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.